matiin ya, tidur. Loh, kok diajak bicara malah diem aja sih? Umi ngelamun ya? Nih, ngelamun ya? Pasti Umi lagi mikirin sikapnya apa kan yang kemarin? Yang menggegerkan kampung Duku. Iya, Bi. Umi khawatir banget. Khawatir kenapa? Umi tuh khawatir banget, Debi. Kalau nantinya Umi Rumi bakal ninggalin Abah. Astagfirullahaladzim. Umi kok mikirnya kejauhan banget sih? Gak boleh loh mikir seperti itu. Ya tapi kan, Bi. Udah. Ya. Umi gak usah mikir itu, namanya zuzon. Ya, dan zuzon itu dilarang sama agama. Allah gak suka. Ya Umi juga ngerti, Bi. Umi tahu. Tapi nggak tahu kenapa kekhawatiran itu muncul terus dari tadi siang di hati Umi. Umi tuh khawatir banget, Bi. Kalau nantinya Umi Rumi ninggalin Abah. Terus Abah nanti mau tinggal sama siapa? Abah pasti menderita banget deh, Bi. Loh, Abi kok malah ketawa? Umi denger gak tadi penjelasan Abi mengenai zuzon? Kenapa zuzon itu dilarang sama agama? Umi ngerti kan? Ya, zuzon itu seperti berbohong. Sekali orang berbohong, maka dia akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan yang lainnya. Sama aja dengan zuzon. Sekali kita bersuzon, maka kita akan melahirkan zuzon-zuzon yang lain. Sehingga kita larut dalam zuzon itu. Dan itu tidak baik buat diri sendiri dan orang lain. Makanya dalam agama Allah sangat melarang berprasangka buruk. Dan nantinya ujung-ujungnya itu akan mendahului ketentuan Allah. Dan itu yang Umi sedang lakuin sekarang. Astagfirullahaladzim. Iya sih, Bi. Umi udah seuzon ya. Udah gak apa-apa. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Ya, udah gak usah dipikirin. Kalau misalkan kita khawatir atau cemas, mungkin itu wajar aja sebagai manusia. Ya sebagai antisipasi lah kalau misalkan ada apa-apa. Tapi yang tidak baiknya adalah kalau misalkan larut dalam kekhawatiran itu. Mikir ke sana, mikir ke sini, nanti ya gimana. Itu juga gak baik buat diri sendiri. Ya, Bi, Umi ngerti. Maafin Umi ya, Bi. Tadi Umi udah seuzon. Udah gak apa-apa. Tapi juga ngerti kok pasti Umi juga capek seharian kan kerja. Ngurusin Habibi, ngurusin Rania, ngurusin rumah. Apalagi ngurusin Abi juga. Ya kan? Udah istirahat ya. Sekali-sekali nyetir atas sama tuh dia mangga. Ada apaan di atas? Oh iya, Ma. Oh iya, Ma. Besok kita dapat job masang tenda di rumah Pak Debang ya, Ma? Bahasa lu, Tar. Ngeri gue dengernya. Bahasanya mana, Mal? Itu, job. Alah, si Mali. Mana emang bener gitu? Apa yang ganti nih? Dengan orderan proyek atau borongan gitu? Terserah ente deh. Ente pilih yang mana. Yang penting ente kagak ngeri. Ya nggak? Tapi semuanya itu bikin gue ngeri, Tar. Ngeri yang mana sih, Mal? Yang ngeri. Ngeri aja gue dengernya. Tar. Bahasa lu tuh menegaskan kalau di kepala lu tuh isinya cuma fulus. Emang salah, Mal. Kita kan kerja. Cing RW kan nyuruh kita kerja. Gitu-gitu juga kerjaan kita, Mali. Ingat tuh, inget. Iya, tapi Ceng RW juga bisa kali nyuruh yang lain tanpa kita, Tar. Lah biasanya kan yang nyewain tenda tuh suka sekaligus sama masangnya. Iya kan? Udah, lu kagak usah ngomongin soal apa itu. Job lah, borongan lah, apalah, orderan lah, segala macem lah, apalah. Udah ya kagak usah mikir yang begitu. Yang penting nih, setiap tugas dari Ceng RW, kita kerjain dengan baik. Inget, Tar, kita ini bawahannya Ceng RW. Alah, kayak ente kagak demen pulus aja, Mal. Ya elah, Tar, secara logika siapa yang kagak demen namanya Pulus? Gue juga demen kalau sama Pulus, Mal. Iya, Mali. Tapi bahasa ente itu seakan-akan ente kagak demen tuh sama namanya pulus. Kagak usah munafik.
Tar, bukan begitu. Masalahnya nih, setiap kali apa yang kita kerjain tuh harus ikhlas. Apalagi nih hubungannya nolong orang yang mau ibadah, orang yang mau pergi haji. Kalau kita bantuin dia nih, Tar, kita bakal dapat pahalanya. Begitu. Tapi kalau di otak lu cuma ada fulus aja, ya lu cuma bakalan dapat fulus doang. Kagak dapat pahala. Dan gini deh, lu kagak usah mikirin yang kayak begitu, ya. Gue yakin nih Pak Depok sama Ceng Erwe juga nanti bakalan ngasih, ya kan? Oh, gitu ya, Mal? Iyalah, nih secara logika nih dalam hal ini gue ngajarin supaya lu mengerjakan segala sesuatunya itu dengan ikhlas. Lu belajar ikhlas begitu. Oh, jadi kita sama-sama belajar ya, Mal? Iya. Mal, mendingan kita ke ujung jalan sono ya, Mal. Siapa tahu ada tukang gorengan masih buka ya. Ya nggak, Mal? Lu bener-bener ya, Tar. Apaan sih? Di otak lu cuma fulus ame perut. Masalah satu udah ketutup, masalah satunya kebuka. Maksud ente apa sih? Aneh kagak ngerti ah. Buka tutup, aneh. Itu. Masalah fulus selesai. Nah, sekarang masalah perut lu nih kebuka. Ya kan? Ente mah apalah gini. Aneh ente. Hidup lu jangan kebanyakan makan, ntar makin gendut. Alah, ente istilahnya apalah gitu. Hei, Mali, jangan tinggalin. Hei. Bang. Apaan sih, Am? Adu-aduan mulu dari tadi. Kok jalannya jangan buru-buru gitu tuh, Bang. Aku ini wes kecapean tuh. Aduh. Lu kenapa sih dari tadi adu-aduan mulu? Kok jalannya jangan buru-buru gitu loh. Aku nih wes kepayahan iki. Ampun, baru jalan segitu aja udah kepayahan lo. Berat bawaannya. Ya sama. Lo tuh kalau ngelakuin sesuatu penuh semangat. Ntar semuanya juga kagak berat. Am, ingat. Kalau kita tuh ngelakuinnya penuh dengan beban, ya semuanya apa yang kita lakuin jadi berat. Tapi kalau kita yang lakuin itu kagak jadi beban, penuh dengan semangat, ya seneng, semuanya kagak ada yang berat, kagak ada yang berasa. Yo, aku semangat tuh. Tapi mbok jangan buru-buru jalannya. Lo ngedumel mulu. Udah ntar kalau kesiangan bagaimana? Kita sendiri yang berisiko. Yuk. Ya ampun Restu udah siang begini kamarnya masih gelap-gelapan aja gimana sih? Restu? Aduh, mama apa-apaan sih, masih lo banget tau nggak maaf. Ya udah makanya bangun Restu, ayo bangun udah siang terus siap-siap dong. Aduh, mau siap-siap apaan sih mah? Pakai nanya lagi mau ke rumahnya Om Andi. Ke rumah Om Andi mau ngapain? Tuh nanya lagi, denger ya Restu. Kita mau sowan sekaligus silaturahmi ke rumahnya Om Andi. Aduh nggak mau, mah males. Waktunya istirahat. Ya udah, itu artinya kamu nggak mau mama cariin kerjaan kan? Ya? Apa tadi mama bilang barusan? Iya. Kerjaan? Iya Restu, kita ini ke rumahnya Om Andi bukan hanya sekedar silaturahmi. Tapi mama mau minta satu posisi untuk kamu. Apalagi kamu itu kan udah ta'arufan, ya kan? Terus apa coba? Kalau kamu sampai belum punya kerjaan, kata calon mertua kamu dinilai apa coba? Loh, kok kamu ngeliatin mama kayak gitu sih? Ya Restu nggak nyangka aja maksudnya. Nggak nyangka gimana? Iya, mama tuh udah kepikiran sampai sejauh itu, padahal Restu sama sekali nggak ada pikiran ke situ, mah. Ya ampun Restu lupa ya. Kalau mama ini adalah ibu kamu. Jadi biar bagaimanapun juga seorang ibu pasti tahu apa yang diminati atau diinginkan oleh anaknya. Memang sih mama kelihatannya acuh karena aktivitas mama. Ya kan? Tapi biar bagaimanapun mama tetap perhatiin anaknya. Apalagi kamu itu kan sudah berani meminang anak orang. Ya, kalau kamu belum siap terus mau dikasih makan apa anak orang itu? Iya juga sih, mah. Tapi makasih ya, mah. Mama itu memang
Mama yang baik, pokoknya top banget deh, the best. My mom is the best. Pokoknya Udah cukup. Muji mamanya nanti aja sekarang. Yang penting kamu mandi, siap-siap, terus sarapan ya. Iya, Ma. Iya. Tos dulu mamanya supaya cepet ya sayang. Iya. Ya Allah, nggak nyangka gue ternyata emak gue yang gue pikir cuek banget ternyata udah mikir sampai sejauh itu ya. Kalau gini baru semangat. Bi, ini deh Umi mau minta izin sama Abi. Umi pengen telepon Aki sama Nini. Nggak apa-apa ya? Umi pengen nyuruh Aki sama Nini datang lagi Bi ke sini. Soalnya kayaknya rumah tuh sepi banget deh nggak ada Aki sama Nini. Kayak kurang hangat gitu loh Bi. Jadi Umi mau telepon Aki sama Nini? Iya. Abi kok malah ketawa sih? Kenapa sih ngetawain Umi ya? Enggak, bukan ketahuan Umi. Sebenarnya, saya tahu nggak ya? Apaan sih Bi? Jadi gini, sebenarnya kemarin saat pulang kantor, Abi sudah telepon Aki sama Nini. Abi telepon Aki nyuruh Aki ke sini. Iya, emang cuman Umi aja yang kangen, Abi juga kangen. Rumah itu harus sepi banget rasanya ya. Terus Akinya mau nggak Bi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, baru jadi omong panjang umur banget. Aki Nini. Aki Nini. Iya. Aki. Allah, kangen banget deh Nini. Baru aja tadi kita omongin di meja makan, Aki sama Nini datang ya Allah. Tahu nggak Rob? Nih si Aki udah lama nunggu telepon dari Robi sama Rum. Dia pengen kemari sih dari minggu yang lalu, cuma dia gengsi nggak mau kalau belum dapet telepon. Nah, begitu Robi telepon kemarin tuh langsung deh subuh-subuh ayo nih kita berangkat yuk. Lu demennya buka kartu orang aja lu. Ngomong-ngomong, Habibie sama Rania mana Rum? Gua kangen banget, sampai kebawa-bawa mimpi. Oke, kalau itu Habibie lagi pakai baju sama Nipur, kan Habibie sekarang udah sekolah. Tuh Leha, kita udah lama nggak kemari-mari, tahu-tahu Habibie udah cekoya. Lebay, baru berapa minggu aja nggak kemari, udah bilang tahun-tahun lama-lama. Ya boleh dong gua lebay dikit. Assalamualaikum Pak Haji. Kenapa tuh Pak Haji? Kayak baru kematian bininya. Bah. Wah. Kenapa tuh banyak rumahnya? Kelihatan sedih begitu.